Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di rumah aja ya. Ini tanggal 10 April dan kita sudah menjalani aktivitas total di rumah ini terhitung dari tanggal 16 Maret 2020 sesuai dengan arahan Gubernur Provinsi Bali. Sahabat-sahabat sekalian, dalam video ini saya ingin kita sedikit sharing lah ya dari tulisan saya sebelumnya yang pernah cukup banyak direspon juga oleh orang tua saat saya menulis tentang sekolah di rumah kok jadi begini gitu. Itu judulnya begitu tuh. Nanti bagi yang belum baca bisa cari di Facebook saya. Di tulisan itu saya coba mengangkat keresahan dan keluh kesah dari orang tua saat mereka menjalani hari-hari di mana orang tua ini harus menjadi pendamping belajar anak di rumah. Ya. Jadi sejak anak-anak sekolah dari rumah, begitu banyak tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada mereka di rumah, tetap masuk sebagaimana jadwal sekolah. Jadi anak-anak ini diberi jadwal, ya, seperti jadwal sekolah, ya, dan setiap hari harus absen. Bahkan ada beberapa sekolah itu yang juga memberlakukan siswanya setiap hari itu menggunakan seragam juga di rumah. Ya. Tugas-tugasnya cukup banyak dan semua tugas-tugas itu perlu dilaporkan menggunakan akun sosial media. Ya, jadi bisa pakai WhatsApp, ada pakai Zoom dan seterusnya sebagai laporan pembelajaran mereka. Dan inilah tugas orang tua yang perlu menunggui anaknya, bahkan merekam aktivitas anaknya, kemudian dikirimkan kepada guru. Nah, kalau anaknya satu, mungkin masih bisa dengan mudah ditungguin begitu, karena memang harus diikutin aktivitas anak ini. Tapi bagaimana dengan orang tua dengan 3 anak? Ada yang anaknya kelas 6 SD, ada anaknya yang kelas 4 SD, ada juga anaknya yang kelas 1 SD. Semuanya perlu menyetorkan laporan tugas mereka dengan menggunakan handphone. Sementara orang tua hanya punya handphone yang terbatas, bahkan ada yang hanya 1 handphone saja. Ini yang kemudian membuat orang tua menjadi bingung. Setiap anak harus direkam, setiap anak harus kirimkan video dan audionya, bahkan sebagian lagi ada video call, ya. Dan semua tugas-tugas itu perlu difoto dan seterusnya. Dan ini dilakukan bukan 1-2 hari, tapi sepanjang aktivitas sekolah di rumah gitu. Dan ini sudah hampir mendekati 1 bulan ya. Jadi udah lebih dari, rasanya sudah 3 mingguan ini anak-anak ini di rumah dengan aktivitas seperti itu. Tentu anak-anak sendiri, kalau buat saya mencoba untuk merasakan apa yang dialami oleh anak-anak kita ini. Mereka itu kan sekolah tuh bukan cuman buat aktivitas belajar aja. Dalam artian itu belajar akademik, tapi banyak hal yang dipelajari sebetulnya di sekolah itu terkait dengan bersosialisasi, bagaimana mereka berteman dan seterusnya. Dan yang perlu kita ingat adalah belajarnya anak-anak itu adalah dengan bermain. Nah, ketika mereka berada di rumah, mereka kehilangan aktivitas bersama teman-teman mereka. Ini pun sebetulnya bagi anak-anak itu sudah masalah. Dan diberikan lagi beban kepada mereka itu dengan beban yang bertumpuk-tumpuk, tugas yang cukup banyak. Ya, jadi tetap itu seperti full seharian juga aktivitas mereka murni untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Bahkan
ada orang tua yang berkeluh kesah bahwa sebenarnya anak-anak mereka ini bahkan seringkali tidak paham dengan tugas yang diberikan kepada mereka. Akhirnya orang tualah yang belajar, bukan anak. Orang tualah yang mengerjakan, bukan anak. Contoh misalnya, ya, anak-anak kelas 1 SD diminta untuk belajar tentang jenis-jenis virus. Ya, karena memang ini kan situasinya karena lagi penyebaran yang sangat luar biasa ya, pandemi COVID-19 atau Corona ini. Jadi anak-anak mulai dari kelas 1 SD itu diminta belajar tentang virus. Jadi mengenali macam-macam virus, seperti apa terbentuknya, ya, seperti apa kemudian ya, penyebarannya, bahkan seperti apa untuk mengatasinya. Ini dikasih tugas buat anak-anak kelas 1 SD. Ya, kelas 2 SD gitu. Ya, dan mereka diminta untuk mengerjakan itu. Nah, sebetulnya kalau kita merenung, kira-kira membayangkan aja lah. Anak-anak seusia kelas 1 SD itu nyambung nggak sih gitu kira-kira mereka untuk mengerjakan hal seperti itu. Mempelajari bahayanya virus ini, virus ini, virus ini, virus ini. Apa yang kemudian diharapkan mereka pahami? Ya kalau mungkin anak SMP, anak SMA masih mungkin ya, masih wajar, masih bisa ya. Tapi kalau anak kelas 1 SD, bahkan ada anak yang TK gitu. Kira-kira untuk tujuan apa nih ditugaskan begitu? Inilah yang kemudian saya ungkap di dalam tulisan saya di Facebook itu, yang juga mengundang banyak respon, termasuk guru-guru yang dari cara mereka merespon, ada yang mengirimkan inbox ke saya melalui Facebook ya, dan berbagai macam responnya. Yang saya tangkap adalah guru juga merasa tulisan saya itu seperti tidak adil gitu. Seperti memposisikan mereka itu seperti orang yang selalu dapat celah gitu. Jadi seakan-akan di situasi seperti hari ini ya, yang kemudian dengan virus yang menyebar seperti hari ini, justru lagi-lagi guru yang menjadi korban gitu. Sebetulnya maksud saya bukan mendiskreditkan guru, bukan juga kemudian memojokkan guru, bahkan barangkali menyalah-nyalahkan guru, bukan ke sana maksudnya. Tapi kita ingin mengangkat fakta bahwa hari ini banyak orang yang depresi, banyak orang yang stres. Orang tua itu stres karena apa? Virus ini bukan hanya memberi dampak terhadap kesehatan. Ya, penyebaran virus COVID-19 ini bukan hanya berdampak kepada kesehatan. Kita tahu banyak korban jatuh. Ya, banyak korban meninggal. Kalau kita lihat peta penyebaran virus di Indonesia ini, makin banyak daerah yang masuk zona merah. Ya. Termasuk korban-korban dari para dokter, perawat. Makin banyak aja korban berjatuhan. Kenapa kita akhirnya tidak depresi? Sangat wajar kalau banyak orang depresi hari ini. Di tengah lagi carut-marutnya pengelolaan dan mengatasi COVID-19 di Indonesia ini. Kita lihat simpang siurnya, bagaimana pejabat-pejabat, bagaimana para pemerintah berbicara A, B, C, D yang seakan-akan saling berkontradiksi di antara mereka sendiri. Bahkan kalau kita lihat di sosial media, kita lihat jejak sosial media, itu justru di awal-awal tidak 1-2 tuh ya, yang mewakili pemerintah, bahkan menteri yang juga berbicara seakan-akan nggak serius dan membuat ini seperti candaan gitu. Sehingga yang kita khawatirkan ke depan adalah bahwa Indonesia ini seperti bom waktu nih, yang nanti seakan-akan santai di awal, tapi kita bakal kelabakan sendiri ketika virus ini menyebarnya udah semakin parah. Ini situasi yang memang menjadi fakta hari ini yang kita hadapi.
Yang kedua, impact yang hari ini juga kita alami, di mana-mana persoalan kita, hasil dari penyebaran virus ini yang paling banyak dirasakan impact-nya adalah kepada ekonomi. Banyak yang terdampak terhadap urusan finansial, terutama di Bali, karena wisatawan hilang, hotel-hotel kosong, dan semua pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan travel, dengan wisata, semuanya terkena impact dan akhirnya tutup. Restoran, hotel, bukan 1-2 yang tutup di Bali. Karyawan-karyawan ratusan, ya, yang kemudian dirumahkan. Ada juga yang kemudian diliburkan tanpa digaji. Ada yang memang di PHK dan seterusnya. Ini yang terjadi hari ini. Inilah yang kemudian membuat orang-orang depresi ini semakin banyak. Bukan 1-2 keluarga yang kemudian akhirnya saat ini mulai dari 16 Maret yang lalu itu kehilangan income. Jadi mereka bertahan dengan tabungan. Syukur kalau masih ada tabungan. Jadi untuk bertahan hidup aja, kita sekarang udah mulai dapat nih kabar-kabar, ada yang mulai jualin kendaraannya, nawarin motornya. Bahkan ada yang memang tidak kuat di Bali, akhirnya pindah meninggalkan Bali, pindah ke Jawa dan seterusnya, karena memang menjadi berat. Beberapa teman saya yang kemudian mengalami situasi seperti ini, memang dia sangat terpaksa akhirnya menjual semua barang-barangnya dan pulang ke rumah orang tuanya di Pulau Jawa, karena menurutnya bertahan hidup di Bali susah. Ketika dia kemudian dirumahkan, mau kerja apa? Enggak ada. Dia berharap ketika dia pulang ke rumahnya ke Jawa, dia masih bisa kemudian menggantungkan hidupnya kembali kepada orang tuanya. Ini situasi hari ini yang kita alami. Artinya sahabat-sahabat sekalian, orang-orang hari ini semuanya berpotensi untuk menjadi sangat tertekan, bahkan masuk dalam kondisi depresi. Orang tua yang tadi sudah terbebani secara pikiran, mereka khawatir tentang kesehatan, ekonomi keluarga juga terbebani, ditambah dengan beban-beban harus mensupport dan mendampingi pendidikan anak di rumah. Mereka harus pantengin anaknya, sholat direkam, dikirim, ngaji direkam, kemudian dikirim ke guru, ngerjain tugas, didokumentasikan, dikirim ke guru, dan seterusnya, dari pagi sampai sore. Padahal di rumah sendiri, pekerjaan-pekerjaan utama orang tua, selain mendampingi anak belajar, juga masih sangat banyak. Mereka perlu memastikan juga bagaimana makanan sudah harus tersedia ketika tiba waktu makan. Jam makan siang, anak-anak udah lapar, perlu makan. Rumah perlu rapi. Tanaman-tanaman di luar perlu juga disiram. Pakaian perlu dijemur, disetrika, dan seterusnya. Banyak yang masih harus dikerjakan oleh orang tua. Tapi mereka harus pantengin anaknya. 3 anak, 3 model tugas, punya target dari sekolah dan seterusnya. Sementara anak-anaknya juga jenuh. Anak-anaknya juga nggak ketemu sama teman. Dan setiap hari masuk lagi dalam rutinitas-rutinitas yang aneh. Rutinitas yang kemudian betul-betul bikin mereka berpotensi juga untuk tertekan dan depresi. Nggak nyaman buat anak-anak. Ya, mereka nggak bisa bermain. Memang pegang handphone, tapi seharian handphonenya memang akhirnya ya untuk setoran pelajaran. Mau bermain kemana? Ya di rumah aja. Orang tua stres, anak jadi stres. Kita mau cari apa sebetulnya? Anak-anak kita mau jadiin apa sebetulnya? Nah, inilah yang kemudian saya tulis, saya angkat di dalam tulisan tersebut yang membuat guru seperti tersinggung. Tapi sebetulnya
Di balik itu semua, yang memang belum sempat saya angkat adalah kita juga perlu tahu kondisi guru. Tadi itu kondisi anak dan orang tua yang kita angkat. Bagaimana kondisi guru? Apakah guru berpotensi juga untuk depresi? Guru stres? Ya jelas. Jelas. Secara ekonomi, jelas mereka terdampak. Untuk kemudian ngeberesin pembelajaran anak-anaknya, kalau dia ngajar di sekolah itu siswa udah ngumpul semua, bisa diajarin, kalau mau dites diselesain di situ. Tapi sekarang satu persatu, satu kelas ada berapa siswa, itu semuanya harus ditungguin nih sama si guru, ngumpulin tugas dan seterusnya, ngingetin lagi dan seterusnya, dan itu capek, nunggu itu capek. Bukan cuma nunggu, mereka guru-guru ini juga perlu merekap. Mereka kemudian perlu menyiapkan pencatatannya. Mereka perlu kemudian melaporkannya. Karena apa? Guru-guru juga dievaluasi. Sementara guru juga punya keluarga. Guru juga punya anak. Kemudian kita juga perlu tahu, kalau tadi anak-anak pakai handphone, ada paket data, itu buat dirinya sendiri. Tapi guru perlu punya paket data yang bisa mengcover semua muridnya dalam kelasnya. Itu kalau guru pelajaran mungkin bisa pelajaran aja, tapi kalau dia wali kelas bakal lebih banyak lagi PR-nya. Kebayang nggak? Guru juga akhirnya jadi stres. Dan sudah terjadi guru yang kemudian nunggu-nunggu tugas siswanya yang nggak disetor. Guru menanyakan ke wali murid, karena guru kemudian mungkin karena letih, cara bertanyanya, cara berkomunikasinya, kemudian menjadi cara komunikasi yang dianggap akhirnya oleh orang tua ini kurang tepat, dilabraklah guru sama orang tua. Kebayang nggak ini? Mau jadi apa kita ini? Orang tua stres, anak stres, guru stres, segitiga yang harusnya saling mensupport untuk mensukseskan pendidikan anak, tiga-tiganya depresi, tiga-tiganya stres. Mau jadi apa? Mau nyari apa? Ini kan situasi darurat. Ini kan situasi yang kita nggak inginkan. Boleh nggak sih kita itu libur aja dulu sejenak gitu? Mungkin idenya itu begitu. Kita libur dulu sejenak deh. Mau berapa lama sih? Nggak usah takut banget ketinggalan pelajaran ya anak-anak gitu. Idenya tuh begitu. Apalagi ini udah masuk Ramadan ya. Saat video ini dibuat ini, Ramadan itu tinggal 14 hari lagi loh. Ya, hari ini hari Jumat. Ya. Kita tahu Ramadan udah mau datang. Sebentar lagi. Dan Ramadan tahun ini lagi-lagi bakal jadi Ramadan dengan nuansa yang berbeda dari Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada arahan bahwa kita juga bakal ngejalanin Ramadan kita di rumah. Termasuk kemungkinannya Idul Fitri juga di rumah. Ini hari Jumat, sudah Jumat keempat kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Kebayangkah kita seperti apa situasinya? Sehingga boleh nggak kita sama-sama berempati dan saling mensupport? Ya. Boleh nggak kita kemudian sama-sama mendukung agar kita semua tetap waras? Anak-anak waras, bahagia, gembira, orang tuanya waras, gembira, guru juga waras, gembira. Karena apa? Serangan depresi ke dalam pikiran hati, bahkan bisa melemahkan imunitas jasadiah kita itu sangat besar. Boleh nggak sih kalau kita udah aja libur gitu, guru juga jangan dituntut gitu. Ini saya sempat nulis tuh di status di Facebook juga. Selain siswa yang sudah terbebani dengan tugas bejibun akhirnya, dan saya tahu guru pun tidak menginginkan itu, dan termasuk banyak guru juga sudah menyampaikan bahwa mereka pun sebetulnya bahkan ada yang tidak menagih itu. Jadi tidak mengumpulkan tugas siswanya, ya tetap juga gurunya maklum, ada juga begitu. Tapi kan ini terbebani bagi guru saat dia dievaluasi juga. Artinya, boleh nggak ini kita ngomong ke Menteri Pendidikan misalnya, udah aja lah untuk sementara dalam situasi seperti ini,
diserahkan saja pembelajaran itu ke rumah, ke orang tua. Biarkan orang tua mendampingi anak belajar dengan pembelajaran sesuai dengan fitrah anak di rumah. Nggak harus kita kejar-kejar akademik itu saat ini gitu. Nggak harus kemudian semua urusan akademik itu juga harus diselesaikan saat ini, karena situasinya tidak normal. Jadi kita boleh nggak kita serahkan misalnya kepada orang tua untuk mendampingi anaknya belajar. Bahkan ini bakal masuk ke momen Ramadan, bulan yang mulia. Ya, kita beri kesempatan kepada orang tua dan anak untuk belajar sesuai fitrah mereka. Artinya apa? Ya udah aja anak-anak belajar tentang kemandiriannya di rumah. Boleh bertukang, boleh masak, membersihkan rumah, belajar mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah misalnya begitu. Beribadah yang paling penting misalnya. Selebihnya mereka mau bermain ya mereka bisa bermain. Dan inilah nanti menjadi kebersamaan yang sangat berkualitas antara orang tua dan anak. Nah, kita juga perlu memahami bahwa guru pun punya keluarga, mereka punya anak, mereka punya pasangan. Mereka juga perlu melakukan itu. Kalau guru dituntut, ya, mereka kemudian merasa terpojok dengan fakta-fakta yang ada. Kemarin kita bisa lihat lagi ya, sudah diposting juga tuh di sosial media, kita dapat itu penyebaran beritanya. Bagaimana laporan-laporan ke KPAI juga ada tuh. Anak-anak yang mulai stres dan semakin stres dengan kondisi saat ini. Ini jadi kayak lingkaran gitu loh. Jadi boleh nggak kita usul misalnya kepada Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, boleh nggak diliburin aja dulu ya, aktivitas belajarnya, atau kemudian dibebaskan anak-anak ini untuk di rumah karena situasinya memang nggak normal. Biarkan mereka fokus kepada ibadah ya, aktivitas bersama keluarga di rumah. Mereka bisa belajar yang mengembangkan fitrah mereka. Anak laki-laki bisa belajar aktivitas-aktivitas yang mengasah sisi maskulin mereka di rumah, tentang leadership mereka, ya, tentang cinta, perhatian, peduli. Itu banyak yang bisa dipelajarin di rumah bersama orang tua dengan aktivitas di rumah. Termasuk juga anak perempuan bisa mengasah sisi-sisi feminimnya di rumah dengan kemudian aktivitas-aktivitas yang ada di rumah. Mereka bisa belajar bagaimana kemudian membantu orang tua, berbakti pada orang tua. Mereka bisa mengasah kreativitas mereka dengan kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Anak-anak bisa belajar dengan mengerjakan sesuatu yang betul-betul mereka cintai dan mereka sukai di rumah. Sehingga anak-anak bahagia, anak-anak tenang. Karena kita kan perlu sadar bahwa sebetulnya belajar itu adalah fitrah. Dan setiap orang punya fitrah belajar. Dan mereka itu bakal belajar kalau muncul rasa penasaran dalam dirinya, muncul rasa ketertarikan mereka tentang pelajaran. Dan pelajaran itu kan bukan cuma akademik aja. Nanti kalau normal insya Allah mudah-mudahan gak lama, ini kita bisa belajar lagi kayak biasa di sekolah. Tapi dalam situasi yang tidak normal ini, situasi yang darurat ini, boleh nggak guru jangan dituntut, sehingga guru juga bisa tenang dengan keluarganya, siswa dengan orang tua juga bisa tenang dengan keluarganya, terutama orang tua tidak lagi berlipat-lipat bebannya, bisa lebih rileks lah sedikit, sehingga kita bisa fokus ngejalanin ibadah Ramadan kita, bisa dapetin kualitas Ramadan kita. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa merasakan ketenangan dalam menjalani Ramadan kita, sehingga tujuan Ramadan kita betul-betul bisa tercapai. Insya Allah kita semakin meningkat ketakwaan kita setelah melewati bulan Ramadan itu. Semoga video ini bermanfaat sahabat-sahabat sekalian. Silakan di-share kalau menurut sahabat-sahabat sekalian ini manfaat. Kalau sampai ke Pak Nadiem Makarim juga alhamdulillah ya. Semoga kita bisa lewati semua ujian pandemik virus ini dengan baik. Allah mampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin takwa, semakin sadar bahwa kita lemah tanpa Allah. Dan kita semua Allah jadikan lebih tinggi, lebih baik derajatnya. Dan insya Allah kita sangat yakin bahwa semua yang hilang saat ini, semua yang terjadi, yang kita alami saat ini, insya Allah bakal diganti oleh Allah dengan kebaikan dan rezeki berlimpah yang akan datang setelah ini dengan jalan yang kita tidak duga-duga.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.